Sobat UNES, kembali lagi bersama saya Nina Bekti di acara UNES TV. Di sini kita sudah mengundang Bapak Dr. Wirawan Sumbodo MT. Halo Bapak, sehat Bapak? Alhamdulillah sehat Mbak Nina Bekti. Boleh disambut Sobat UNES kita? Iya, Sobat UNES, selamat datang di UNES TV. Oke, TV jadi, kita semua. Betul. Jadi Bapak Wirawan ini, beliau adalah Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan juga sekaligus sebagai Koordinator Pembimbing Lembaga Kemahasiswaan. Betul ya Bapak betul, ya? Ya. Lembaga kemahasiswaan apa saja itu Pak? Contohnya Pak? Lembaga kemahasiswaan itu seperti BEM KM, DPM KM, MPM KM, ya, terus kemudian UKM se-UNES ya. Dan juga kalau di fakultas itu ada namanya Lembaga Kemahasiswaan, Badan Semi Otonom dan Wadah Aspirasi. Itu semuanya adalah untuk menampung bakat-bakat mahasiswa supaya tersalurkan sesuai dengan minatnya, sehingga mereka nanti tumbuh berkembang dan menjadi lulusan-lulusan yang handal, siap memimpin Indonesia. Perannya luar biasa ternyata ya, untuk bisa dibilang self improvement para mahasiswa ya Pak. Iya. Kemudian nih Pak, Bapak kan juga sebagai Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan. Nah, bisa diceritakan sedikit nggak sih Pak peran Bapak sebagai WD3 dan juga koordinator pembimbing untuk bisa dibilang meningkatkan self improvement mahasiswa, begitu Pak? Jadi Pak? Ini mahasiswa yang dari berbagai kalangan se-Indonesia itu masuk UNES ya, itu memiliki cita-cita, dan ini yang harus kita kembangkan cita-cita mereka itu, sehingga lembaga kemahasiswaan itu menjadi lembaga yang menampung daripada bakat dan minat mahasiswa itu, dan mereka melakukan perekrutan sejak mahasiswa baru ya, sehingga nanti mahasiswa baru itu tidak hanya kuliah saja ya, tetapi juga mereka aktif atau mengikuti kegiatan-kegiatan lembaga kemahasiswaan UKM sesuai dengan minatnya, sehingga nanti mereka memiliki soft skill yang bagus ya. Soft skill yang bagus. Karena soft skill ini penting Mbak Nina Bekti. Karena apa? 80% keberhasilan lulusan itu adalah tergantung pada soft skillnya gitu. Oke. Berarti sangat bisa dibilang diharapkan seluruh mahasiswa itu ikut lembaga kemahasiswaan, outputnya adalah soft skill ya Pak ya? Soft skill yang bagus ya. Jadi memang lembaga kemahasiswaan itu merupakan sarana pembentukan soft skill. Karena di bidang hard skill itu akademik ya, mereka menguasai teknik sipil, teknik mesin, menguasai bahasa ya. Itu kalau memiliki soft skill yang bagus, mereka akan diterima di dunia kerja dan mereka akan sukses ke depannya ya. Oke, itu kan kebermanfaat soft skill untuk mahasiswa sendiri. Ada nggak sih Pak peranan soft skill mahasiswa untuk UNES sendiri Pak? Ada nggak itu Pak? Jadi soft skill yang dikembangkan oleh mahasiswa ya, itu akan berdampak kepada reputasi UNES. Karena prestasi-prestasi mahasiswa ya yang ada itu akan membuat UNES ini melambung tinggi, karena mahasiswa itu ibarat sayap. Jadi semakin sayapnya itu mengepak dengan kuat ya, dengan prestasi, dengan reputasi ya, maka UNES itu akan semakin terbang tinggi. Nah, oleh karena itu maka untuk membentuk sayap yang kuat ya, ini diperlukan lembaga-lembaga kemahasiswaan yang bisa mengembangkan soft skill mahasiswa itu. Nah, soft skill yang dikembangkan itu contohnya itu adalah kedisiplinan ya, kejujuran ya, terus kemudian mandiri, terus memiliki kemampuan leadership ya. Ini modal mereka untuk bekerja di masa depan, karena ranking perguruan tinggi ke depan ya itu dinilai dari peran alumni dalam pembangunan ya. Apakah ada yang jadi menteri, apakah ada yang jadi presiden, apakah ada yang jadi direktur gitu. Nah, untuk bisa mereka menjadi pemimpin yang handal itu di lembaga kemahasiswaan itulah dibentuk sebuah karakter ya, untuk mereka bagaimana eksis ke depannya, sukses ke depannya gitu. Oh, jadi dari bidang kemahasiswaan itu memang utamanya adalah membangun karakter itu, kemudian ke beberapa list soft skill yang harus mereka miliki, semuanya bisa ada gitu ya Pak, bisa mereka dapatkan di lembaga kemahasiswaan. Iya. Begitu ya Pak. Iya. Oke, selanjutnya nih Bapak, kemudian ada nggak sih bisa dibilang mereka punya soft skill nih, kemudian adakah yang menilai mereka atau apa gitu Pak? Iya. Jadi
Kemendikbuddikti itu mempunyai standar penilaian tentang kemahasiswaan itu yang namanya Simkatmawa ya. Simkatmawa. Sistem, pemeringkatan kegiatan kemahasiswaan ya. Oke. Nah, itu kegiatan-kegiatan yang diakui oleh pemerintah ya, itu seperti misalkan itu ada lomba yang diselenggarakan oleh Dikti seperti Timnas, MTQ dan sebagainya. Itu juga dinilai ya Pak ya? Dinilai oleh Dikti itu skornya 40% gitu Oke. ya. Jadi ada juga kejuaraan-kejuaraan, misalkan mahasiswa ikut lomba yang menyelenggarakan perguruan tinggi atau lembaga lain selain Dikti itu ada skornya 20% ya. Terus mereka aktif di kewirausahaan itu juga ada skornya, sehingga setiap kegiatan-kegiatan kemahasiswaan itu dinilai oleh Kemendikbuddikti itu, sehingga lahirlah pemeringkatan bidang kemahasiswaan. Oh iya, berarti itu bisa dibilang soft skill juga memberikan sumbangsih kepada reputasi UNES juga ya Bapak ya, Betul. karena ada pemeringkatan dari Kemendikbuddikti. Iya betul, Begitu. betul. Oke. Jadi selain mahasiswa itu secara pribadi mendapatkan pengalaman untuk kegiatan di lembaga kemahasiswaan ya, di sanalah soft skill berkembang ya. Di sanalah mereka mengikuti lomba-lomba yang didanai oleh UNES ya. Kemudian mereka mendapat juara, mendapat hadiah ya. Ini hadiahnya juga bisa diambil mahasiswa ya untuk beli laptop atau apa itu. Nah, di dalam lembaga kemahasiswaan itu di situ ada kegiatan-kegiatan yang banyak, Mbak. Ada event organizer, ini mereka dilatih bagaimana menjadi event organizer, kemampuan komunikasi, kemampuan manajemen waktu. Betul. Karena mahasiswa itu juga harus kuliah dengan IP tinggi ya. Juga mereka harus aktif di kegiatan, misalnya dia sebagai ketua lembaga kemahasiswaan ya. Itu ada harus diatur waktunya gitu. Betul. Itu Berarti itu manajemen waktunya manajemen juga waktu soft skill sudah manajemen dilatih waktu. sejak mahasiswa itu. Oke. Dan itu penting sekali, Mbak. Ketika mereka itu tidak disiplin ya, tentu akan menjadi catatan bagi teman-teman itu ya. Tapi kalau yang rajin ya, itu mereka akan mendapatkan pengakuan ya sebagai ketua atau apa. Dan mahasiswa yang dari universitas itu kan ada yang dari pondok, ada yang dari sekolah negeri, sekolah semua terkumpul jadi satu. Dan ketika masuk UNES itu tidak lagi melihat dia dari mana, tetapi dari soft skill mereka, aktivitas mereka, sehingga bisa juga yang jadi ketua BEM itu justru dari sekolah yang tidak dikenal di ujung desa di ujung misalkan yang desa, tidak iya. tahu apa tentang suatu organisasi masuk sini bisa dilatih bisa dilatih gitu. Jadi kita tidak melihat dia dari mana, tapi melihat bagaimana semangat mereka untuk mengikuti kegiatan-kegiatan itu. Dan biasanya kita juga berlatih demokrasi gitu ya. Mereka memilih ketua sendiri, mereka memilih pengurus sendiri ya. Itulah sebuah proses ya. Mereka menjadi berlatih organisasi ya. Sehingga ketika menjadi pemimpin pun mereka akan mengorganisasikan orang-orang, mengoptimalkan peran sumber daya yang ada untuk sebuah tujuan yang mulia gitu. Jadi bisa dibilang soft skill itu bisa dibilang adalah kalau mereka terjun ke dunia kerja sudah tidak gagap lagi ya Pak ya. Mereka sudah bisa manajemen waktu, kemudian disiplinnya dan lain-lain sebagainya, begitu ya Pak? Betul. Berarti memang peran lembaga kemahasiswaan sangat penting, terutama untuk mereka nanti terjun di dunia kerja dan juga reputasi UNES pada khususnya ya Pak ya. Iya, betul. Oke, selanjutnya Bapak mungkin ada tambahan? Iya. Jadi di samping mereka itu soft skill-nya itu juga bagus, tapi juga kita latih juga wawasan kebangsaan, Mbak. Wawasan kebangsaan. Ya, karena berupa latihannya kita ada namanya kegiatan bela negara, ada kegiatan anti narkoba, ada kegiatan anti radikalisme. Itu untuk mendidik mahasiswa supaya menghormati kebinekaan. Karena Indonesia itu kan terdiri dari ribuan pulau, ribuan adat, ribuan bahasa. Ini kalau mahasiswa sudah kita latih ya untuk menghormati ya, untuk toleransi, untuk tidak mempermasalahkan lagi masalah perbedaan. Ini energi mereka akan fokus kepada ilmu pengetahuan dan teknologi, bagaimana mengelola sumber daya alam ya, sehingga kemampuan mereka dalam teknologi itulah nanti yang akan menjadikan
Indonesia ini negara yang makmur ya. Karena dengan sumber daya manusia yang bagus ya, nanti industri akan tumbuh ya. Kemudian ada ribuan tenaga kerja, dan disitulah ada kemakmuran di situ. Oke, jadi kalau mereka sudah punya soft skill nih Pak, mereka sudah berprestasi, ada nggak sih reward dari UNES khususnya ya? Mungkin bisa dibilang apa sih, ngapain ikut ini orang tidak ada reward dari UNES gitu. Selain itu apa nih Pak rewardnya? Iya, jadi reward yang mereka menjadi motivasi itu adalah reward sebagai juara. Beberapa mahasiswa yang menjadi juara ternyata motivasi mereka adalah mendapatkan hadiah. Dengan mendapatkan hadiah dari penyelenggara, misalnya nih mereka ikut lomba juara 1, hadiah pertama 5 juta. Wah, mereka semangat lagi untuk ikut lomba lagi. Apalagi anak kos ya Pak. Ya, saya tanya, kamu berapa kali juara? Ya, saya sudah lebih dari 10 kali juara. 50 Berapa juta. Berapa uang yang kamu peroleh? Ya, sekarang udah 30 juta, Pak. Wow. Saya beli laptop sendiri. Bahkan ada mereka membiayai orang tua yang sakit karena mereka selama mahasiswa itu sering juara lomba, Mbak. Oh iya betul. Kemudian reward dari UNES apa nih Pak? Ketika mereka mengikuti kompetisi yang diselenggarakan oleh Kemendikbudristek seperti PIMNAS, MTQ, ya, lomba robot dan sebagainya ya, itu universitas memberikan reward baik berupa dana ya untuk pembinaan ya, maupun penghargaan secara akademik. Contohnya, misalkan di dalam SK Rektor ya tentang reward itu bila mereka mendapatkan emas PIMNAS ya, itu skripsinya langsung dapat A. Nah, iya. Otomatis A. Otomatis. Jadi ya. Karena apa? Proses untuk bisa mendapatkan emas PIMNAS itu 1 tahun, Mbak. Dan ketika mereka presentasi di PIMNAS itu yang menguji adalah profesor. Jadi saya tahu sendiri bagaimana mahasiswa menghadapi pertanyaan-pertanyaan penguji itu dengan data lengkap dan seperti mereka itu ujian doktor gitu. Bisa mengalahkan disertasi ya Pak? Iya itu luar biasa, dan itu akhirnya ya wajar kalau dihargai setara skripsi gitu ya. Oh betul, berarti langsung. Dan ini luar biasa ini kebijakan Pak Rektor ini, sehingga menjadikan mahasiswa semangat. Dan perlu diketahui bahwa PIMNAS kita di 2020 itu ranking 7 nasional, Mbak. Subhanallah, mantap. Oke. Selain itu reward berupa nilai dan juga hadiah dari panitia penyelenggara, ada nggak sih Pak, di UNES kan ada beberapa beasiswa. Misal yang mereka mungkin tidak berprestasi di PIMNAS atau apa, bisa nggak Pak ada reward lain berupa beasiswa mungkin atau nilai juga mungkin? Ya, jadi selain nilai juga uang tunai juga ada namanya beasiswa. Kalau mereka belum dapat beasiswa, kita rekomendasi untuk dapat beasiswa. Karena kita kan punya program ya beasiswa untuk mahasiswa berprestasi gitu. Mereka yang berprestasi itu tentu dibantu, baik itu beasiswa dari lembaga lain maupun dari Lazis, Mbak. Jadi kita itu mempunyai lembaga untuk membantu mahasiswa-mahasiswa yang kesulitan di dalam pembiayaan dan sebagainya. Wah, luar biasa ini. Iya, banyak sekali berarti bagi mereka yang ikut, terutama lembaga kemahasiswaan ya Pak ya. Iya. Kan kalau menurut saya mereka yang berani ikut lembaga kemahasiswaan dan juga sudah viral di sana, sudah bisa dibilang mereka berprestasi dalam 10 soft skill itu ya Pak ya. Jadi bisa oleh bidang kemahasiswaan juga diprioritaskan untuk mendapatkan beasiswa ataupun reward yang lainnya. Begitu ya Bapak? Betul. Oke, jadi kalau dulu ada beasiswa PPA, Mbak, itu salah satu penilaiannya adalah prestasi yang pernah diperoleh gitu. Oh gitu. Jadi kalau semakin prestasinya mahasiswa itu tinggi, kan otomatis dia menjadi prioritas gitu. Betul. Dan itu menjadi pemicu daripada mahasiswa untuk berprestasi, dan memang itu tujuan kita supaya semua mahasiswa itu berpacu untuk bisa berprestasi dan bisa mereputasikan UNES. Karena begitu dia menang lomba, Mbak, di mana teman satu timnya itu ada UGM, ada perguruan tinggi bonafit itu ya, dan dia bisa juara 1. Ini kan nama UNES langsung dikenal di kalangan mahasiswa ya. Dan juga di kalangan dunia kerja ya Pak. Ya, di kalangan dunia kerja ya. Maka beberapa perusahaan, beberapa bank itu selalu mengutamakan alumni UNES untuk bisa bekerja. Dan kita juga tahu ya bahwa beberapa kepala dinas ya, terutama kepala dinas pendidikan itu juga
dulunya adalah aktivis daripada lembaga kemahasiswaan itu, Mbak. Ada contoh nggak Pak alumni lembaga kemahasiswaan yang sukses? Ya. Contoh. Contohnya ya, Kepala Dinas Provinsi Jawa Tengah. Beliau itu, alumni beliau UNES. alumni UNES, Pak Nur Hadi Amianto, kemudian digantikan juga oleh alumni UNES juga. Dan saat ini itu sedang dalam namanya pejabat untuk kepala dinas dia, itu salah satunya yaitu adalah Pak Hariwul. Pak Hariwul itu dulu juga ketua Senat UNES, ya, Senat Mahasiswa, dulu namanya Senat Mahasiswa. Senat Mahasiswa. Kalau sekarang ya ketua BMKM UNES gitu. Iya. Dan mereka contoh-contoh itu mereka itu dulunya juga ikut lembaga kemahasiswaan ya Pak. Iya, iya. Beberapa anggota DPR ya, seperti Pak Anang dan sebagainya itu dulu adalah ketua BMKM gitu. Oke, jadi jangan selalu jadi mahasiswa yang biasa-biasa saja ya Pak. Betul. Belajar sampai kos, kemudian ngerjain tugas, selesai kumpulkan, begitu seterusnya. Tapi ikutilah lembaga kemahasiswaan, Ya, begitu betul. ya Pak. Begitu di situ dilatih ya. Seperti senior saya itu namanya Dr. Joko Budiono. Itu sebagai ketua senat di Fakultas Teknik. Sekarang jadi direktur perusahaan otomotif di Jakarta. Wow. Yang mana anak buahnya ada yang alumni dari perguruan tinggi ternama gitu. Iya. Jadi kita juga Kalah alumni di UNES tuh soft skill-nya. bisa ini loh Mbak, bisa menjadi atasan dari perguruan tinggi BDPI karena apa? Ya soft skill tadi, soft skillnya bagus, semangat, disiplin, jujur, bisa dipercaya gitu. betul. Komunikasi yang baik gitu. Oke Pak Wirawan, ada nggak sih pesan untuk memotivasi mahasiswa biasa untuk ikut LK tentunya? Silakan Bapak. Iya, terima kasih. Jadi mahasiswa baru yang akan hadir ini ya, ini sangat penting sekali mengikuti lembaga kemahasiswaan. Pilihlah lembaga kemahasiswaan yang sesuai dengan passionnya, yang sesuai dengan bakatnya, yang sesuai dengan minatnya. Di situ nanti saudara akan berkembang, dan dari berkembang itu ya, itu nanti akan diarahkan untuk mengikuti lomba. Karena saudara mahasiswa ini ya, ini harus diuji ya dengan perguruan tinggi lain. Bagaimana kemampuan mereka di riset, kemampuan mereka di inovasi ya. Nah ini sangat penting. Ketika mereka menjuarai, mengikuti artinya lembaga kemahasiswaan itu sampai juara ya, maka akan menjadi poin bagi mereka untuk studi lanjut S2 maupun untuk bekerja lebih banyak yang diterima. Oleh karena itu mengikuti lembaga kemahasiswaan itu berarti membangun masa depan yang cerah. Baik Sobat UNES, terima kasih juga kepada Bapak Dr. Wirawan Sumbodo MT yang sudah sharing pengalamannya juga dan juga memotivasi mahasiswa untuk mengikuti lembaga kemahasiswaan. Sobat UNES jangan lupa untuk selalu mengikuti channel UNES TV yang ada di YouTube, Instagram dan juga Spotify. Jangan lupa di subscribe, like, komen dan juga share. Oke, sampai jumpa. Sampai jumpa Sobat UNES.